Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Bertemu lagi dengan Bunda ini pada mata kuliah UKM 2. Ini berkaitan tentang lantai utang jangka panjang. Ini nanti akan Bunda ini buat dalam dua part pertama dan juga part kedua. Untuk utang jangka panjang ini sendiri, kita sudah mengetahui bahwasanya untuk yang di bagian AKM 2 itu kita lebih banyak mengulas yang kaitannya dengan materi sifat berkaitan dengan kewajiban atau utang dan juga modal atau modal atau ekuitas seperti itu. Sehingga nanti di AKM 2 ini di bagian-bagian terakhir ini kita akan banyak mengulas terkait dengan utang jangka panjang dan nanti terakhir adalah berkaitan dengan modal saham. Selanjutnya untuk utang jangka panjang, ini apa bedanya ya dengan yang utang jangka pendek yang biasa biasa ada dan biasa kalian temui seperti itu di beberapa transaksi dan juga sudah tidak asing lagi. Tetapi untuk utang jangka panjang ini mungkin masih asing ya teman-teman. Jadi utang jangka panjang ini biasanya dia punya waktu lebih dari 1 tahun dan dilunasinya dari sumber-sumber yang bukan dari kelompok aktif lancar. Biasanya mereka melunasi itu tidak hanya dengan menggunakan aktif lancar gitu, karena ini adalah utang jangka panjang. Boleh tidak kalau dilunasinya dengan aset tetap seperti itu bisa untuk pelunasan utang jangka panjang ini. Macam-macamnya ada obligasi, utang wesel, jangka panjang. Jadi wesel ada yang jangka pendek, ada jangka panjang. Untuk yang jangka panjang biasa dia punya umur lebih dari 1 tahun, kemudian utang hipotek, uang muka dari perusahaan yang berafiliasi, dan juga utang kredit bank yang sifatnya jangka panjang. Nah, apabila biasanya utang obligasi ini menjadi salah satu opsi begitu apabila perusahaan itu sebenarnya membutuhkan modal, tapi dia tidak melakukan emisi atau tidak menerbitkan saham baru ya. Saham ini juga bisa ya teman-teman, nanti kita akan mengenalnya di modal saham ya. Jadi karena utang jangka panjang ini juga bisa menjadi salah satu unsur modal apabila kita tidak melakukan emisi atau mengeluarkan saham. Nah, di dalam utang jangka panjang ini biasanya yang sering kita jumpai itu adalah kita menjual surat obligasi atau utang obligasi. Nah, di sini ketika kita mengeluarkan obligasi, jadi kita mengeluarkan obligasi itu dalam rangka obligasi adalah surat utang. Ya. Ketika kita mengeluarkan obligasi berarti kita memperoleh modal dari hasil penerbitan surat pengakuan utang itu dalam bentuk obligasi ini. Jadi ketika kita mengeluarkan berarti kita akan memiliki utang, ya, utang obligasi seperti itu. Nanti obligasi ini akan dicatat ke dalam rekeningnya sebesar nilai nominalnya, sedangkan ketika obligasi ini dikeluarkan dan dia memiliki selisih nilai itu dengan harga pasarnya misalkan, itu akan dicatat pada rekening agio dan disagio obligasi. Nah, biasanya pengeluaran obligasi ini dicatat dalam dua metode. Yang pertama adalah kita catat hanya obligasi yang belum terjual, dan kita bisa mencatat obligasi yang keduanya, yang terjual dan yang contohnya ini ada PT Manoplos yang tanggal 1 Januari dia merencanakan untuk mengeluarkan obligasi ya dalam rangka untuk mendapatkan modal tadi sebesar 1 juta rupiah dengan bunga 10%. Nah, obligasi ini nantinya akan dijual pada waktu yang berbeda sesuai dengan kebutuhan uangnya. Tapi total yang dikeluarkan direncanakan sebesar 1 juta rupiah. Misalkan ini tanggal 1 Januari kita baru merencanakan, maka transaksi ini tidak perlu kita jurnal karena memang baru perencanaan ya teman-teman. Kemudian ketika dengan berjalannya waktu, misalkan tanggal 1 April itu kita jual obligasinya, misalkan tadi kan kita merencanakan 1 juta, kemudian di bulan April kita baru mengeluarkan obligasi sejumlah 700.000. Nah, kita jual pada yang saat itu harga kursnya adalah 105. Maka di sini kita akan menerima
ya sejumlah 735.000 diperoleh dari 105 per 10. Jadi kursnya ini 105 per 100 dikalikan dengan 700.000 rupiah, maka diperoleh 735.000. Ini adalah kas yang akan kita terima dari hasil pengeluaran obligasi atau kita menerbitkan utang obligasi. Maka di sini utang obligasinya kita catat karena ini adalah utang, dia bertambah di sebelah kredit sejumlah nilai nominalnya 700.000 saja. Selisihnya ini kita catat pada rekening agio. Apabila memang kursnya itu lebih tinggi ya, di atas 100% gitu kursnya, otomatis kita akan mencatat agio obligasi. Sedangkan jika di bawah 100% maka kita akan mencatat disagio obligasi. Contohnya adalah pada tanggal 18 Juli ini kita menjual obligasi dengan kurs di bawah 100%, hanya 99, maka kita akan mencatat disagio obligasi. Ya, ini 99.000 diperoleh dari 99 per 100 dikalikan dengan nilai nominal yang dikeluarkan 100.000. Saya diperoleh angka yang kita terima 99.000. Disagio adalah jumlah selisihnya dikarenakan apa? Nilai nominal obligasi utang pada rekening utang obligasi ini tetap 100.000. Tapi kita hanya menerima perkas gitu ya, menerima tunai hanya sebesar 99.000. Selisihnya ini adalah selisih kurang ya, atau disagio seperti itu. Nah, bagian untuk pencatatan yang kedua adalah obligasi yang terjual maupun yang belum terjual itu kita catat ya. Contohnya misalkan ada transaksi yang pertama itu baik yang terjual maupun yang belum terjual dicatat. Kalau tadi kan yang belum terjual saja yang dicatat. Yang sudah terjual saja, maaf, yang sudah terjual saja yang dicatat. Kalau yang ini kita dua-duanya mencatat atas transaksinya, sehingga ketika belum terjual baru merencanakan pengeluaran saja, ini kita akan catat terlebih dahulu pada rekening obligasi yang belum terjual dan kreditnya adalah otoritas utang obligasi. Jadi obligasi yang memang masih belum diterbitkan seperti itu, baru kita rencanakan. Debitnya adalah obligasi yang belum terjual seperti itu, jadi hampir semacam piutang begitu ya teman-teman. Kemudian kreditnya adalah otoritas utang obligasi atau utang obligasi yang belum diterbitkan seperti itu. Kemudian di sini tadi sama ya, ini pencatatannya sama. Ini tadi ketika tanggal 1 April dijual di atas harga kurs dan di bawah kurs. Selanjutnya kadang kita melakukan penjualan itu dengan cara pesanan terlebih dahulu ya. Ini slide-nya agak kurang terlihat ya teman-teman. Kemudian dalam cara ini pembeli membayar uang muka ya. Kalau kita memesan berarti pembeli akan membayar down payment, kemudian akan melunasi pada tanggal tertentu biasanya sesuai dengan tanggal yang sudah ditetapkan sebelumnya. Surat obligasi ini akan diserahkan ke pembeli jika seluruh harganya sudah dilunasi gitu ya. Jadi jumlah yang belum dilunasi tentunya dicatat sebagai piutang, dan yang sudah dipesan tentunya dikreditkan pada rekening apa? Utang obligasi yang dipesan. Oke, ini kemudian kita melakukan pencatatan. Nah, ini tadi misalkan tanggal 1 Januari kita merencanakan pengeluaran, sama. Ini karena kita catat yang hanya sudah terjual saja, maka di sini ketika merencanakan tidak ada penjurnalan. Tapi pada tanggal 1 Mei itu ternyata kita menerima pesanan ya. Pesanan 200 lembar obligasi pada kursnya 101% dan dibayarkan down payment sebesar 4%. Maka di sini kita tinggal mengkalikan ya teman-teman. Oke, ini kamera boleh dimatikan agar tidak menutupi dari layar PPT-nya. Jadi di sini karena kita menerima pesan 200 lembar dengan nominal lembarnya adalah Rp1.000 ya teman-teman. Kemudian kurs yang berlaku saat itu adalah 101 dan baru dibayarkan itu adalah 40%-nya. Jadi kita tinggal mengalihkan 101 per 100 dikalikan 200 lembar dikalikan Rp1.000,
kemudian dikali dengan down payment pertamanya 40%. Kasnya adalah sejumlah Rp80.800. Jadi kita baru menerima sebesar 40%-nya saja ya dari total yang harusnya kita terima. Maka selisihnya inilah yang disebut piutang pesanan obligasi. Pada tiap piutang bertambah. Kreditnya adalah utang obligasi yang dipesan. Ya, karena kita baru menerima pesanan. Jadi kita rekeningnya itu adalah rekening pada utang obligasi yang dipesan. Jadi ada kata dipesannya karena baru penerimaan pesanan. Kemudian kreditnya adalah agio obligasi karena dia lebih dari harga kursnya, tidak lebih dari 100% gitu ya. Ini adalah sebesar selisihnya. Selisih agionya ini sebesar Rp2.000. Semacam itu teman-teman. Kemudian ketika kita setelah transaksi penerimaan pesanan, kita menerima uang ya dari sisa pesanannya seperti itu. Pada tanggal 1 Juli ini sebesar 60% dari obligasi, tetapi hanya sebanyak 75 lembar. Karena kan kita tadi yang dipesan 200 lembar, tapi ternyata yang dilunasi baru 60% dari 75 lembar saja. Jadi kita tinggal kalikan, ini adalah harga nominal dikalikan dengan harga kursnya Rp1.010. Jadi ini 60% dikalikan 75 lembar, maka total yang kita terima adalah Rp45.450. Pada kas kita bertambah, kreditnya adalah piutang pesanan obligasi sudah berkurang ya, karena sudah dibayar sejumlah 60% dari 75 lembar. Tanggal 1 Juli juga gitu ya, masih pada tanggal yang sama kita menyerahkan 75 lembar obligasi ini kepada pemesan. Kenapa diserahkan? Karena sudah dilunasi untuk yang 75 lembar. Kan tadi 40% sudah dibayarkan untuk 100 lembar. Maka yang 75% ini 75 lembar ini masuk ke dalamnya. Yang sekarang yang 75 lembar ini sudah dibayarkan sisa kurangnya, yakni sebesar 60%. Jadi ini karena sudah dilunasi, maka ini diserahkan kepada pemesannya. Di sini utang obligasi yang berpesan kita debitkan 75.000 ya. Jadi sudah berkurang dari utang obligasi yang dipesan yang mulai di kredit jadi di debit, kemudian di kreditnya adalah utang obligasi. Jadi ini sudah utang obligasi yang sebenarnya gitu ya, yang rekening yang sesungguhnya seperti itu. 75.000 kredit di utang obligasi kita bertambah sejumlah 75.000 pada. Kemudian obligasi yang terjual ataupun yang belum terjual ini juga dicatat. Bisa ini tadi ya teman-teman, masih dengan perhitungan yang sama. Jadi ini pada tanggal 1 Januari tadi yang belum terjual dicatat ya, dengan obligasi yang belum terjual otoritas utang obligasi. Kemudian di sini tanggal 1 Mei kita menerima 200 lembar obligasi pesanan, pembayarannya 40% sama kayak tadi ya teman-teman. Kita move untuk yang oke, ini sama ya. Jadi sebenarnya ini tadi sudah ada pada slide sebelumnya. Jadi contohnya sama persis. Jadi 60% dari obligasi yang dipesan hanya sebanyak 75 lembar itu yang dilunasi. Kemudian tanggal 1 Juli ini diserahkan kepada pemesan. Ya. Mungkin itu saja teman-teman untuk utang jangka panjang bagian pertama. Kita akan sambung lagi ke utang jangka panjang bagian